Udah pada subscribe channel ASN Plus belum? Saya doain yang udah subscribe dan nyalakan notifikasi bisa lulus tes CPNS tahun ini. Amin. Buat yang belum, masih ada waktu nih dalam 5, 4, 3, 2, 1. Enjoy the video! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi. Ketemu lagi dengan gue Imam Agi Pratama di channel ASN Plus. Ya teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Sehat ya insya Allah ya. Ya jadi di video kali ini gue akan menjelaskan atau meluruskan info-info tentang apa sih enaknya jadi PNS. Ya beberapa teman-teman dan lingkungan sekitar gue udah gue survei. Kenapa sih orang-orang masih pengen jadi PNS? Tiap tahunnya kan nambah terus tuh yang di tes seleksi CPNS itu selalu besar lah orang yang minat terhadap tes CPNS. Emang sebegitu enaknya kah jadi PNS? Ya lanjut ya, gua akan menjelaskan atau meluruskan info-info tentang paradigma tersebut. Jadi langsung aja yang pertama ini, selain gaji pokok itu kita bisa dapat tunjangan lain. Emang gitu ya? Jadi ya benar teman-teman, kalau kita udah jadi PNS itu nggak akan menerima gaji pokok aja. Ada tunjangan-tunjangan lain yang bisa kita dapat selain gaji pokok. Yaitu ada tunjangan makan, ada tunjangan jabatan, kemudian ada tunjangan kinerja, dan lain sebagainya. Itu ada income lain. Tapi yang harus digarisbawahi, tidak semua PNS itu gajinya sama, take home pay-nya sama. Jadi itu berbeda-beda dari PNS daerah satu dengan daerah lainnya, maupun kementerian satu dengan kementerian lainnya. Itu beda semua. Di lembaga juga gitu. Jadi semuanya itu instansi berbeda-beda. Yang membedakan apa? Pertama itu tunjangan kinerja kan tiap daerah beda-beda, kemudian tiap kementerian beda-beda. Yang sama itu hanya gaji pokok. Gaji pokok itu ada tertuang dalam undang-undang, itu golongan 3A saja lulusan S1 itu mendapatkan itu sekitar 2.500.000-an lah. Itu gaji pokok yang pasti kita dapat tiap bulannya. Tapi kalau seandainya nanti di tengah jalan sakit atau cuti, itu ada potongan-potongan terhadap tunjangan kinerja seperti itu. Jadi nggak sama ya, mungkin kementerian ada yang gaji take home pay-nya itu bisa tinggi banget, ada yang tidak sampai 10 juta, ada yang hanya 5 juta dan sebagainya. Kemudian info yang kedua, jenjang karir lebih jelas. Nah jadi ini paradigma di masyarakat ini, menjadi PNS bisa dikatakan nggak perlu khawatir tentang jenjang karir, karena udah pasti kedepannya itu karirnya bagus. Kalau menurut gue pribadi ya, enggak juga sih teman-teman, karena PNS itu hampir sama kayak swasta sih sekarang ya. PNS sekarang itu kalau kita rajin ya bisa jenjang karirnya jelas, tapi kalau kita jadi PNS yang malas-malesan ya sama aja, stagnan di situ-situ juga, karena kan semuanya akan diubah peralihan ke jabatan fungsional. Jadi teman-teman yang belum tahu, jabatan fungsional itu diukur terhadap kinerja kita. Jadi kalau yang rajin itu bisa naik jabatan lebih cepat 3 tahun, atau bisa cepat lagi 2 tahun. Tapi kalau misalnya kita malas-malasan itu nggak akan naik-naik jabatan kita. Tapi kalau dulu itu kan jabatan umum, itu tiap 4 tahun itu pasti naik, diangkat golongan gitu. Jadi yang sekarang ini kalau teman-teman mau masuk CPNS itu harus tahu juga. Jadi kalau masuk jabatan fungsional itu nggak bisa langsung naik 4 tahun, nggak juga. Bisa lebih cepat, bisa 2 tahun atau 3 tahun, tapi bisa juga kalau kita malas itu bisa 7 tahun, 8 tahun itu nggak naik-naik. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang ketiga, tidak perlu takut soal PHK, pemutusan hubungan kerja. Gimana ya teman-teman ya? Ini bisa iya, bisa nggak menurut gue ya. Karena PHK itu kan kalau di swasta tergantung perekonomian suatu sistem industrinya, kegiatan operasional dari perusahaan tersebut, apakah lancar atau tidak, tentang perputaran ekonomi di kantor tersebut, di perusahaan tersebut. Kalau di PNS, jadi kalau Indonesia nggak bangkrut, PNS akan tetap ada gitu. Tapi yang harus digarisbawahi, ada beberapa kondisi di mana bisa aja terjadi PHK.
tapi itu tergantung dari kitanya sendiri ya. Misalnya kalau kita melakukan kegiatan kejahatan itu bisa aja kita dikeluarkan, perbuatan tindakan asusila ya itu bisa aja kita dikeluarkan dari PNS. Jadi nggak melulu itu PNS aman dari PHK, nggak, bisa aja dilakukan PHK, seperti itu sih. Yang keempat, ini menganggap PNS itu enak pensiunannya, itu di hari akhir enak gitu, nerima pensiunan tiap bulan. Nah, mungkin teman-teman harus tahu ya, sekarang sih di swasta saat ini kan juga ada BPJS Ketenagakerjaan, itu jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Itu kan sistemnya juga kita nabung dan juga disubsidi silang sama perusahaan, itu sama aja. Karena nantinya di pemerintahan pun PNS itu akan menggunakan BPJS Ketenagakerjaan. Itu akan dialihkan seperti itu. Jadi tidak melalui sistem pensiunan gitu, digaji terus setiap bulan, tapi sistemnya nanti adalah pesangon ya. Di PNS juga kedepannya akan diterapkan seperti itu. Jadi sama aja sih mau PNS ataupun mau kerja di swasta. Nah, yang kelima ini paradigmanya PNS itu enak, liburan, jalan-jalan, keluar kota, sering keluar kota, pergi dinas, keluar kota, DLK atau DLN ya, dinas luar kota atau dinas luar negeri. Ya kalau gue bilang pribadi ya sama aja sih, enak nggak enak. Gue dulu juga pengalaman di swasta, bisa juga kok kita dinas luar kota gitu atau dinas luar negeri, karena tergantung perusahaannya. Kalau misalnya ada keterkaitan kerjaan dengan luar kota atau luar negeri, itu kita bisa aja malah bisa lebih banyak dari di PNS. Dan juga kalau di PNS itu sebenarnya sama aja ya, maupun di swasta atau di PNS, kalau misalnya kita keluar kota, itu kita bukan berarti liburan jalan-jalan, itu enggak, sama sekali nggak bisa buang pikiran jauh-jauh. Kalau kita keluar kota itu, dinas itu kita liburan, nggak bisa sama sekali teman-teman. Jadi kalau keluar kota itu ibaratnya memindahkan kerjaan di dalam kota keluar kota, itu aja. Jadi kalau di luar kota itu ya tetap kerja, udah selesai itu harus pulang, karena itu ada pertanggungjawabannya, nanti ada laporan pertanggungjawabannya. Malah kalau di PNS yang pernah saya alami itu pertanggungjawabannya agak rumit ya, agak banyak laporan-laporannya gitu. Jadi nggak bisa semena-mena kita bilang, oh enak bisa liburan keluar kota. Ya nggak juga, malah kalau keluar kota lebih enak di swasta, karena kita hanya kerja, udah laporannya laporan tentang kerjaan doang. Kalau di PNS itu laporannya banyak, ada laporan keuangannya, perjalanannya, dan lain-lain sebagainya, itu dihitung semua, diaudit semua teman-teman. Nah, emang sih enaknya itu mungkin kita bisalah sempat curi-curi kalau lagi foto, itu masih bisa. Dan juga nyobain makanan daerah khas tempat kita dinas itu masih bisa. Cuma kalau misalnya untuk liburan bener-bener liburan gitu nggak bisa teman-teman. Yang keenam adalah bisa kuliah lagi atau bisa melanjutkan pendidikan. Ini bisa iya, bisa enggak teman-teman. Karena apa? Nggak semua punya kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan atau kuliah lagi. Itu kan kita sebenarnya disediakan wadah untuk melanjutkan pendidikan, tapi tergantung lagi, balik lagi ke kita dan instansi tempat kita bekerja. Karena atasan atau instansi tidak membolehkan, karena apa? Karena kita dibutuhkan banget, jadi kita nggak bisa, belum dapat izin untuk melakukan pendidikan. Ataupun yang kedua, itu kan ada tesnya, kita tidak lulus tes untuk mengikuti lanjut pendidikan seperti itu teman-teman. Jadi nggak semua punya kesempatan yang sama. Begitupun kalau di swasta ya teman-teman, di swasta juga enak kok, beberapa swasta itu malah menawarkan langsung, jadi teman-teman nggak usah harus tes-tes untuk lanjut S2 misal, itu bisa aja ditawarin langsung oleh perusahaan atau bos kita sendiri kan, bisa langsung S2. Itu tergantung swasta di mananya dan juga PNS di mananya kalau pengen lanjut S2. Jadi ya ada kesempatan, tapi nggak semua bisa merasakan kesempatan itu teman-teman. Jadi sama aja mau kerja di swasta atau di PNS tentang kalau mau lanjut kuliah atau pendidikan. Nah, yang ketujuh, dapat rumah dinas dan mobil dinas. Apakah iya di PNS seperti itu?
Iya benar ada teman-teman, tapi tidak semua dapat merasakan hal itu. Jadi hanya beberapa jabatan atau pejabat tinggi ya, biasanya yang dapat mobil dinas dan dapat rumah dinas. Untuk fresh grade atau mungkin teman-teman yang baru masuk itu nggak ada seperti itu teman-teman ya. Kita biasa aja kayak staff biasa gimana sih. Nanti mungkin kalau misalnya teman-teman udah jenjang karirnya udah di atas, jadi pejabat, jabatan tinggi gitu, itu insya Allah bisa dapat hal-hal seperti itu. Tapi untuk sekarang ya berjuang dari awal. Kemudian nomor 8 adalah pengakuan yang berbeda dari masyarakat ya teman-teman ya. Biasanya anggapannya seperti itu, apa sih? Strata sosialnya dianggap berbeda, yang PNS dan yang non-PNS. Anggapan di mata mertua pun, calon mertua itu biasanya beda, kayak gitu ya teman-teman ya anggapannya. Ini paradigma yang salah sebenarnya teman-teman ya. Apalagi untuk kita yang milenial ke bawah ya, generasi Z, generasi Alpha itu harusnya buang jauh-jauh anggapan seperti itu, karena setiap profesi itu sama aja sih teman-teman ya. Malah sektor usaha ya, pengusaha itu harusnya sektor yang paling tinggi karena mereka bisa membantu perekonomian negara dan mengurangi pengangguran di suatu negara. Itu harusnya paradigma yang harus kita ubah seperti itu, karena profesi sekarang kan macam-macam ya, ada content creator, ada videographer, ada web developer, macam-macam, nggak harus PNS lah. Hidup itu jangan memandang orang dari status sosialnya teman-teman, karena bisa jadi yang kita anggap remeh itu malah mereka yang ditinggikan oleh Tuhan, seperti itu. Jadi mungkin masih ada ya pandangan terhadap strata sosial tentang PNS lebih tinggi itu, ya apa yang dibanggakan gitu teman-teman. Kita sama aja kok, mau di sektor swasta maupun di PNS ataupun pengusaha, sama aja sih teman-teman. Jangan berpikir kita lebih tinggi daripada yang lain, itu buang jauh-jauh seperti itu ya teman-teman ya. Di lingkungan masyarakat pun kita harus buang jauh-jauh seperti itu. Nah yang perlu diingat teman-teman ya, kerjaan apapun ambil aja teman-teman asal halal ya. Teman-teman yang mau daftar tes CPNS ya ayo monggo silakan. Yang penting nanti kalau udah masuk kerjanya harus jujur. Kita nggak boleh beranggapan PNS itu kaya gitu. Itu yang bikin banyak terjadi kasus-kasus korupsi ya. Jadi pas udah masuk ternyata ekspektasinya di luar dugaan. Ya kok gajinya nggak seperti yang diharapkan gitu ya teman-teman. Berapapun gajinya, apapun kerjanya, asal pun halal, itu ambil aja teman-teman. Mau kalian di swasta, mau kalian di PNS, mau kalian P3K, mau kalian dokter, mau kalian freelancer, mau kalian YouTuber, content creator, itu nggak apa-apa teman-teman. Nggak usah peduli apa kata orang. Selama kita halal dan kita nggak merugikan orang, ya kenapa gitu loh. Nggak usah diambil pusing lah teman-teman. Ya itu meluruskan aja teman-teman, enak dan nggak enaknya itu jadi PNS seperti apa. Mungkin nanti teman-teman kalau ada kesempatan ikut tes CPNS dan lulus, kalian mungkin akan merasakan sendiri. Itu saja teman-teman di video kali ini. Sekian. Gue Imam Agi Pratama, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam berbagi.